Goa Maria Sendangklayu berada di Dusun Jelogong, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Goa Maria Sendangklayu merupakan wisata religi yang berada di lingkungan yang asri, sejuk, dan tenang. Menambah nilai plus bagi Goa Maria Sendangklayu untuk dijadikan sebagai tempat beribadah, berdoa, meditasi, dan menenangkan diri. Tidak hanya di lokasi saja, pengunjung akan disuguhi pemandangan yang apik dan suasana desa dengan kesejukan udara selama perjalanan menuju Goa Maria Sendangklayu. Hal itu membuat perjalanan terkesan seru dan tidak membosankan. Goa Maria Sendangklayu berlokasi di Dusun Jelogong yang berjarak kurang lebih 11 km dari pusat Kecamatan Ngadirojo, membuat Goa Maria sedikit susah diakses dan diketahui orang. Untuk mencapai di guanya, pengunjung harus menaiki tangga yang cukup panjang. Meskipun demikian, pengunjung tidak akan dikecewakan karena Goa Maria Sendangklayu memiliki fasilitas yang memadai, antara lain Kapel St. Thomas Jelogong, Kapal Rosario, air suci, Sendangklayu Piazza Salib yang dikelilingi 12 pilar, tempat ibadah yang nyaman, serta area parkir yang cukup luas. Tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Katolik, Goa Maria Sendangklayu sangat terbuka bagi siapa saja yang akan berkunjung. Dengan tarif Rp0, pengunjung bisa menikmati ketenangan dan keasrian Goa Maria Sendangklayu. Goa Maria ini memiliki jam operasional selama 24 jam, sehingga pengunjung bisa datang kapan saja. Penduduk sekitar yang ramah semakin menambah keasikan saat berkunjung di Goa Maria Sendangklayu. Di balik keindahan Goa Maria Sendangklayu, tempat ini memiliki cerita asal mula yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada wawancara eksklusif bersama Bapak Agustinus Sukarman sebagai sesepuh Goa Maria Sendangklayu. Di kulo. Nggih. Kulo nami kulo Agustinus Sukarman. Nggih. Kelahiran di Jelogong, Wonogiri. Nggih. Tahun 1944. Oh, nggih. Jadi saya asli dari Jelogong sini, asli sini, kelahiran sini. Dulunya Sendangklayu itu adalah tanahnya milik petani. Dan tanah itu dapat dikatakan angker, gawat. Apa artinya gawat? Ketika yang punya itu mencangkul di ladangnya, itu pernah hewannya semua mati. Masih diulang lagi, dicangkuli lagi, ini mulutnya diinggir sini. Ya, dipancengkan sini, ditaruh sini. Jadi mulutnya itu di pipi, di sebelah ini.
gitu. Nah, pada waktu itu lebih kurang tahun 1967 bersamaan dengan ijab orang Katolik di sini pertama, itu yang memberikan sakramen ijab itu adalah Romo Suto Panitro dari Wonogiri. Lah, ketika itu yang punya tanah itu bilang sama saya atau berkata sama saya, Pak Guru, bila Romo mau memberkati tanah saya dan mau menebang pohon yang besar itu di sana, itu nanti selanjutnya tanah itu akan saya serahkan pada umat Katolik biar dijadikan tempat berdoa. Nah, saya juga bilang sama Romo Suto, Romo, ini ada bapak yang petani yang punya tanah, dia tanah itu gawat atau angker. Apakah Romo mau memberkati tanah itu sehingga nanti Romo kalau mau menebang pohonnya itu nanti selanjutnya tanah itu mau diserahkan pada umat Katolik, tempat berdoa. Nah, Romo Suto, nah, apakah jauh Pak dari sini? Ya lebih kurang 1 kilo dari tempat ijab itu 1 kilo. Nah, besok pagi saja Pak Carek sama Pak Kadus mari ke sana. Nah, terus waktu itu juga tempat itu langsung diberkati oleh Romo dan kayunya juga ditebang. Setelah kayunya itu ditebang, itu setiap malam Jumat itu tempat itu seperti banyak orang yang menangis gitu pada waktu itu. Pokoknya kira-kira roh halus yang bertempat di situ, kemudian tempatnya diberkati Romo itu, dia mau pergi dari situ pada tahun 1967. Terus selanjutnya di sini banyak itu masyarakat yang ingin mengikuti itu pelajaran Katolik. Bagaimana kok Katolik itu kok bisa Romonya bisa mengusir roh halus. Nah, banyak orang petani-petani yang ikut belajar secara Katolik pada waktu itu. Sekarang Sendang Kelayu itu tahun 68 itu mulai ada Katolik pertama di sini. Baptisan di Sendang Kelayu itu kurang lebih orang 17-an. Jadi 17 orang yang baptis pertama kali di Sendang Kelayu, Gua Fatima. Lah, apa sebabnya kok dinamakan Gua Fatima Sendang Kelayu? Karena pada waktu itu ada pohon kelayunya. Ada pohon kelayu. Lah di situ Romo bilang, Pak Karman, ini sendang ini saya namakan Sendang Kelayu. Karena di sini ada pohonnya kelayu. Nah, yang saya maksud supaya orang-orang sekitar sini kelayu pada Tuhan. Gitu toh. Maka itu sejarahnya Sendang Kelayu. Menawi asal usul Jelegong wonten apa boten, Mbah? Nek asal usulipun Jelegong menika terusipun rumiyin zaman para wali ngaten pun wastani wonten perangan ingkang prajurit Indonesia niku liwat mriki. Delata dipun tandu dipun pikul. Delalah enten margine ke Jelegong. Mila sok tiyang kula niku rak mandi ngendikane
Ya muga-muga besok nek enek rejaning jaman desa iki diarani jenengke Desa Jilegong. Oh, ngoten. Dados kejawi pancen papanipun keapit gunung Jilegong. Lah niku wonten para wali ingkang rumiyin jamanipun para wali wonten tentara liwat mriki pas perang dipun tandu geblegong. Mila dipun besok nek enek rejaning jaman iki desa iki diarani Desa Jilegong. Ngoten. Napa malih? Lajeng harapane Mbah kagem anak-anak muda sekarang napa Mbah? Nggih harapan kula mugi-mugi kanthi lantaran nipun Sendang Klayu nika nyatanipun ya Karang Taruna mriki saged manunggal sanget. Mboten benten-bentenaken kuwi wong apa, kuwi agamane apa, kuwi kulite apa, nyatane dheweke saged manunggal. Niki umpamane ajeng Agustusan niku kegiatanipun niku ning mimpin niku ya, nulis niku. Lah terus anggenipun dibel iki kudu golek ngene pun sedaya Karang Taruna ngempal grutuk pun temata. Enten kegiatan apa mawon niku anggere nulis niku ngebel. Ha niku kados putu kula niku sing kula aturke kuliahan Solo niku nggih sedaya ngumpul pun. Napa sing dicakke kalih Karang Taruna mriki pun sedaya tumandang. Nek minggu niku acara Minggu Kliwonan. Niku enten. Terus meneh pamane acara sanes-sanesipun mungkin nek upaminipun enten dadakan saking paroki niku saged dicakke ten Sendang Klayu ning nek mboten nggih mung acara Minggu Kliwonan niku. Dados nek mboten Minggu Kliwon niku namung piyantun-piyantun ingkang kepengin berdoa berharu. Saben dalu men enten niku. Iku Minggu Kliwon berdoa bersama. Nggih. Misa. Misa berdoa bersama misa se-Wonogiri. Oh, rame nih. Rame. Narasumber selanjutnya yang kami wawancarai yaitu Bapak Bambang selaku Ketua RW dari Dusun Jilegong. Kulo asli dari Jilegong, Wonogiri. Jilegong, Gemawang, Ngadirejo, Wonogiri. Lahir 4 bulan 9 65. Nggih. Jadi saya kecil juga di sini, besar di sini. Hidup saya di Jilegong. Nggih. Asal usulnya gua Marianku kayak apa ya Pak? Mungkin saja Nggih. Jadi begini guys, sedikit nih cerita. Mungkin tadi sudah Mbak Karen sudah cerita, tapi ya ndak apa-apa kalau saya mengulang lagi. Jadi tadinya itu kan di bawah itu kan ada sumber mata air kecil itu. Nah, itu angker atau wingit kalau bahasa Jawanya. Wingit. Jadi siapa yang ke situ dia itu kesambet gitu maksudnya, kesambet. Termasuk binatang, hewan, ternak itu kalau mendekat itu mati. Gitu. Jadi kemudian sama yang punya tanah itu diwakafkan ke gereja. Karena ada pohon singkong besar, oleh Romo itu diserahkan untuk ditebang. Gitu. nek pembangunan gua Marian ki sik terlibat sinten mawon nggih. Kalau pemarakarsanya memang dari aktivis gereja, tetapi kalau yang terlibat itu semua masyarakat. Semua. Berarti mboten mandang-mandang. Ya, betul. Termasuk ini adalah kebanggaan kami sebagai warga Jilegong. Jadi kebersamaan itu memang tidak akan luntur dengan kondisi apapun gitu, tidak mengkotak-kotakkan segala sesuatu. Gitu maksudnya. Bineka Tunggal Ika. Iya, betul. Nggih. Niki sik bersih-bersih gua Marian ki enten bagiannya. Iya, betul. Jadi kalau untuk kebersihan perawatan tiap harinya itu memang kami jadwal seminggu itu 2 kali, 2 kelompok. Yang di seberang sungai itu hari Rabu, dan di seberang sini sungai itu hari Sabtu. Jadi ibu-ibu itu kelompok, kemudian secara bergilir seminggu 2 kali itu tadi. Jadwalnya seperti itu. Tadi sebenarnya harapannya dari gereja pusat, dari paroki itu
dibuat semacam nopo nggih nek bahasa apa ya yang merawat khusus itu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi memang ada rencana tapi belum terrealisasi. Nek kagem wisatawan sik pun dateng mriki sik paling tebih pundi mawon nggih Pak? Paling tebih itu dari Lampung pernah, kemudian dari Surabaya, dari Bandung. Ya itulah yang paling jauh itu saya dengar. Yang lain belum. Nek kagem peringatan hari besar teng Gua Marian iki napa mawon? Belum ada jadwal ya. Belum ada jadwal. Biasanya gini, kalau misalnya ada informasi kemudian ada hari besar, Romo itu menyesuaikan. Jadi dari dari pusat paroki itu menginformasikan bahwa nanti peringatan ini ada misa seperti itu. Jadi kalau jadwal khusus belum ada. Memang kalau untuk ibadat misa, katakanlah gereja itu kan misa itu dijadwal 35 hari sekali, selapan dino, kalau bahasa Jawa selapan 35 hari, per 35 hari, harinya Minggu Kliwon jam 10 siang. Kemarin itu pernah dibuat jadwal novena itu kan kalau novena itu kan bahasa dari 9 kali ibadat. Nah, itu baru berakhir kemarin bulan Juni. Di bulan Juni kemarin. Jadi kalau dihitung mundur ya saya Nek harapannya niki harapannya Bapak terus masyarakat sekitar mungkin kagem Gua Maria mungkin napa mawon Pak? Ya, gini jadi seperti nopo romo-romo pendahulu saya itu kan mengatakan bahwa kalau bisa sebisa mungkin roh yang ada di sendang ini jangan sampai hilang. Nah, caranya bagaimana? Itu kami sebagai umat itu menghidupi ya seperti tadi kegiatan kerja bakti, kemudian bersih-bersih dan sebagainya, itu kan menghidupi rohani. Jadi dampaknya itu akan mendidik kepada kita supaya hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan itu seperti apa, kan begitu. Nah, ini harapannya kami begitu. Kemudian harapan yang lebih luas lagi bahwa kalau Sendang Kayu ini semakin dikenal orang, banyak pengunjung, ini akan memberikan dampak positif kepada kehidupan perekonomian kami. Bukan jadi gereja saja, tapi juga masyarakat Cilegon dan sekitarnya. Harapannya seperti itu. Jadi harapan besarnya sangat luas ya. Kalau misalnya banyak pengunjung kan otomatis ya UMKM dan sebagainya, misalnya apa yang kita punya kan bisa dijual, kan begitu. Harapannya seperti itu sebenarnya. betul. Jadi begini guys ceritanya, kalau dulu belum ada alat yang untuk menaikkan material itu, kami misalnya pasir satu truk itu sekitar 7 kubik itu dikerjakan 200 orang sehari itu tidak rampung. Tapi masyarakat memang kami bekerjasama dengan masyarakat. Jadi ya ada nilai plusnya bahwa kebersamaan itu memang memberikan kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi ini terbiasa, dan sekali lagi bahwa ini adalah kebanggaan saya sebagai warga Cilegon. Kebanggaan saya yang mudah-mudahan ini tidak tergerus lah dengan kondisi kemajuan zaman ini. Kebersamaan ini kan luar biasa kalau itu bisa dikembangkan. Mungkin terkadang Pak Polo, Pak Kepala Desa itu juga salut dengan Cilegon, menyampaikan bahwa wah nek pomong gumawan kok Cilegon pasti apik kan gitu. Kekuatannya luar biasa. Berarti Gua Maria jadi ini ya Pak, pusat buat satu dusun biar Iya, kompak, kebersamaan dan seterusnya. Dan itu efeknya juga luar biasa Mbak. Kami di dalam kehidupan bermasyarakat itu misalnya Lebaran, kemudian Idul Adha itu kami juga berkumpul bersama. Natalan itu berkumpul bersama, itu maksudnya. Jadi momen-momen seperti itu 17-an itu bekerja sama. Jadi yang terlibat di dalam kegiatan kepanitiaan pun juga tidak hanya satu kelompok, semuanya dilibatkan seperti itu. Jadi efeknya itu ya luas lah, luar biasa gitu maksudnya. Keberadaan Gua Marian ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ini. Iya. Jadi kemarin contoh yang konkret itu kemarin ketika ada novena itu kami memang melibatkan semua warga yang punya UMKM seperti itu, dikumpulkan kemudian dibuat semacam kuliner warga gitu, dikumpulkan kemudian dia punya apa dijual di situ gitu maksudnya. Seperti itu Mbak. Jadi harapannya kalau itu memang
pengunjung itu rutin, dia bisa setiap hari ada kan sangat menumbuhkan perekonomian kan gitu. Ya memang kalau yang biasa banyak pengunjung itu ya misalnya hari libur, kemudian biasanya seperti itu banyak pengunjung. Jadi UMKM yang ada itu ya seperti tempe bungkus godong, kemudian kerupuk dari singkong, seperti itu yang biasanya ditanyakan itu seperti itu gitu. Yeah. Untuk ucapan saya terakhir ya terima kasih kepada teman-teman dari Undip yang sudah memberi wawasan dan juga tambahan semangat untuk kami sebagai warga Legong, dan boleh dibilang bahwa ini adalah wisata religi. Ini harapannya ya menjadi religiusitas kita sebagai umat beriman gitu. Walaupun mungkin mbak-mbak dan mas-mas juga beda agama, tidak masalah. Ini kita sebagai warga Indonesia yang notabene adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi kekuatan luar biasa buat kita. Ngoten nggih. Terima kasih, matur nuwun. Sekian cuplikan wawancara dari narasumber di Dusun Jelegong. Selain sejarah yang unik, masih banyak hal yang perlu dieksplor di area Gua Maria Sendang Klayu ini. Jadi, jangan lupa untuk menjadikan Gua Maria Sendang Klayu menjadi salah satu wisata yang akan kalian kunjungi. Sampai jumpa!